jawabannya itu dengan mimik dan juga dengan refleks yang membuat saya itu terenyuh. Dia tuh langsung sigap menoleh ke saya, itu langsung ini, langsung sadar, langsung aduh, mau papanya baru anak ini mau makan. Kenapa kok yang dihadirkan saksinya itu yang mengatakan kalau Pak D itu baik, Pak D itu tanpa ada yang membuktikan kalau bahwa memang si terdakwa inilah benar-benar bersalah gitu loh ya. Ini kita mau bahas mengenai update sidang dari kasus anak 2 tahun, tapi yang dimana yang jadi tersangka dan udah terdakwa ya, terdakwanya itu adalah papanya. Yang tadi sidang keberapa? Ketiga. Tadi sidang ketiga. Nah, buat kalian semua, siapa yang pengen tahu nih ya? Siapa ini ya? Dari Putri ceritakan dulu aja, atau Cindy. Saya mengumpulkan nyawa saya. Ya pada intinya tadi itu dipanggil sekitar ada 9 tadi, yang disumpah itu 9 saksi. Cuman yang diambil keterangan itu hanya 4 saksi aja. 4 saksi ya? Iya, 5 saksi. Oh 5 ya? Karena pada intinya majelis hakimnya itu mempertanyakan ini sih pembuktian dari jaksa penuntut umum, karena kan memang kalau di pengadilan yang berhak yang harus membuktikan adalah kejaksaan, tapi dalam jelas nggak suara saya kurang ya? Sampai saksi jaksa sampai saat ini belum bisa, menurut hakimnya itu belum bisa menunjukkan bukti yang relevan atau yang terkait yang menunjukkan kalau memang terdakwanya ini bersalah gitu loh. Makanya hakim juga tadi sedikit bingung kenapa kok yang dihadirkan saksinya itu yang mengatakan kalau Pak D itu baik, Pak D itu tanpa ada yang membuktikan kalau bahwa memang si terdakwa inilah benar-benar bersalah gitu loh ya. Itu si hakim bingungnya di situ aja, karena memang sampai saat ini memang belum ada bukti yang langsung mengarah kepada terdakwa. Itu sih, kalau itu aja sih. Kalaupun ada bukti lain yang dihadirkan itu nggak relevan juga sih. Makanya apa yang nggak relevan itu apa? Yang buat kita bingung tadi juga agak bingung tuh tadi saya sendiri ya. Tadi ada dari kepolisian ya, dari penyidik ya katanya. Dia penyidik atau di luar itu ya? Penyidik, tapi dia juga menjadi saksi. Nah, tadi sempat ada perdebatan di situ sebagai saksi apa nih, ya kan? Nah, karena kan dia tertuang di dalam BAP sebagai penyidik, tetapi dalam melaksanakan itu dia seolah-olah kayak bertugas seperti kayak seorang informan ya, menggali informasi katanya. Nah, yang lucunya lagi membawa anak kecil ini keluar jajan ya kayaknya ya, enggak ya sekitar rumah gitu mungkin, membawa anak ini keluar jajan terus sambil di video ditanya. Gimana tadi tanyanya? Pada intinya gini sih, penyidiknya itu menanyakan kepada korban ini itu dan memvideo korban ini itu tanpa seizin dari orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu loh. Orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu tadi. Video tersebut diambilnya di rumahnya mungkin ya, tapi pengambilan video itu bukan di rumah, pas lagi datang sekitar gitu loh. Terus waktu pengambilan videonya itu tanpa sepengetahuan orang tuanya, tanpa seizin orang tuanya juga. Terus memang yang mengambil video ini, kalau memang kami sudah dihukum harusnya kan didampingi oleh ahli, tapi faktanya beliaunya ini mengambil video tanpa didampingi seorang ahli dan tanpa izin dari orang tuanya. Itu sih, jadi nggak ada bukti yang memang benar-benar mengarah gitu loh kepada
klien. Enggak, tapi yang dijadikan bukti itu masalahnya di video itu, polisi itu mengevideokan dia ada di BAP kan, dia menggali informasi ya kan, untuk menggali informasi, mengajak korban ini keluar jajan dengan ditanya ya kan. Tapi yang menjadi titik berat di sini itu pertanyaannya dilontarkan kepada anak seusia 2 tahun. Kalian tahu ya, anak 2 tahun loh, kan kita harus tahu paham bahasanya mereka, bahasa ibu ya kan. Kadang-kala anak ngomong itu yang paham kan hanya ibunya atau bagaimana. Nah, yang ditanyakan itu tadi apa? Siapa yang apa? Icik, Siapa? ucuk, cucuk, cucuk. Oh, ini siapa yang cucuk, cucuk? Nah, cucuk, cucuk. Anak ini jawabnya siapa cucuk, cucuk? Entahlah di dalam video tadi itu yang cucuk, cucuk siapa? Papi. Yang cucuk, cucuk siapa? Papi. Gitu. Nah, karena saya seorang ibu juga dan sebelum persidangan kemarin kan kita sempat ke rutan juga kan ya, ke rutan menemui bapaknya dan juga ada si korban di sebelah saya persis, sebelah kiri saya, ada mama. Nah, pada waktu itu kan kita baru datang kan ya, baru landing, kita pasti kalau orang bilang ya sorry ya, banyak mungkin ya orang bilang anak mungkin sudah diajarin. Hah, anak 2 tahun, saya udah gini, nggak usah ngajarin saya, nggak usah kasih tahu saya anak ini didoktrin atau tidak, anak ini acting atau tidak, anak seusia gitu nggak usah kamu ngajarin saya tahu feeling saya gitu. Jadi pada waktu itu pas di rutan ya iseng-iseng kok nanya ya, waktu kita ngobrol-ngobrol anak itu sambil main kan ya, kayak puzzle gitu kecil-kecil dicolok, ditanyain Cila yang pegang-pegang kau, yang suka pegang-pegang kau siapa, jawabnya langsung kok ya, dia tuh sambil main Pak D, terus ditanya lagi ya kan, emangnya Pak D pegang apanya Cila gitu. Yang membuat saya itu sangat-sangat miris itu adalah jawabannya itu dengan mimik dan juga dengan refleks yang membuat saya itu terenyuh. Dia tuh langsung sigap menoleh ke saya itu langsung ini, langsung saya langsung aduh. Nggak mungkin anak sekecil itu lu ajarin bisa memasang mimik, nih nggak mungkin ya. Ini saya nggak usah jadi ahli, saya cukup punya anak 3 ya. Lu bisa ngajarin anak lu, kalau ditanya nanti jawabnya ekspresinya begini, settingnya begini, bisa lu ngajarin. Coba kalau bisa ngajarin ya. Nah, itu yang membuat saya jadi ini. Terus tadi saya ingin meyakinkan diri saya lagi. Selesai sidang di pengadilan, saya memastikan, saya bertanya kepada anak ini, karena kemarin kan kita sempat tanya ya, ini banyak saksinya ini yang saya bawa staff ini banyak, bola-balik ditanya jawabnya sama kan ya, Pak D ya, jelas ya kalian tahu ya. Tapi begitu tadi pulang keluar dari pengadilan, saya tanya, iya kan, sini, yang cucuk-cucuk siapa? Gimana responnya tadi? Bingung kan? Jawabnya gimana? Bisa jawab nggak dia tadi? Bengong kan? Cucuk-cucuk. Siapa yang cucuk-cucuk? Nggak ada jawaban kan? Siapa yang cucuk-cucuk kakak? Apa cucu-cucunya? Apa? Mami nanya malah kau tanya balik. Apa kakak? Siapa yang cucuk-cucuk kakak? Cucu-cucunya mami. Kakak tahu nggak apa arti cucuk-cucuk? Cucu-cucunya mami. Malah kau tanya balik. Yang buat pipis kakak sakit siapa? Pade. Yang pegang-pegang pipis kakak siapa? Pade. Apa yang dipegang nak? Ini. Silakan tanya. Kalian merangkum sendiri. Menurut kalian itu bagaimana dan seperti apa? Ya kan? Kalau menurut kalian sendiri gimana? Ayo, kasih pendapatmu. Anak kecil kayak itu sih masih nggak tahu ya Bu, apa arti cucuk itu apa. Bahasa mungkin beda ya. Kita nggak ngerti ya. Kalau kamu, Pot? Ya kalau dari saya sih seharusnya kalau memang kita itu berhubungan dengan anak, harusnya tidak sembarangan orang itu menanyakan dan menyimpulkan. Apalagi yang menanyakan itu adalah seorang penyidik.
harusnya memang harus didampingi oleh seorang ahli dan harus seizin dan sepengetahuan orang tuanya. Apalagi dalam hal ini kan orang tua korban ini juga sebagai pelapor. Jadi di sidang tadi kan juga sudah kami tanyakan juga di saksinya, apakah waktu menanyakan itu dijelaskan kepada maksudnya si itu menunjuk bagian intimnya apa enggak? Ternyata kan enggak. Enggak, Makanya cuman kan bilang papi. Jadi pertanyaan kami itu papi ini apakah dia mencari papinya? Apa karena kan ini kita nggak ngerti nih, anak 2 tahun itu kalau diajak ngomong orang asing kadang kan apa yang ditanya apa jawabnya apa. Bisa jadi kan dia papi itu karena mencari papinya, bukan berarti menjawab pertanyaan dari orang itu. Seperti itu. Siapa lagi kan anak usia segitu kalau deket sama orang asing itu pasti dia ada apa ya, jangankan anak umur 2 tahun ya, kita aja kalau ketemu sama orang asing pasti kan tidak langsung terbuka gitu loh. Jadi tidak bisa langsung menyimpulkan. Tadi sih bagusnya sih dari hakimnya sih juga merasa kalau memang buktinya cuma dari video mah Kenapa tidak dihadirkan sekalian itu anak kenapa gitu loh. anaknya aja suruh tanya ke sini siapa. Lah, gitu loh. kita sepakat. Hakimnya, Hadirkan aja. Hakimnya selama ini sepanjang ini bijak, bagus karena memang memang melihat selama ini memang hakimnya mengatakan kok JPU-nya itu tidak bisa jaksanya ini tidak bisa membuktikan apa itu kalau memang terdakwa ini adalah pelakunya, bukti secara langsungnya itu tidak ada. Kok di dalam persidangan ini seolah-olah kayak cuma ini JPU-nya ini membuktikan ini baik, Bapak D itu baik, Ya, Pak D itu jaksanya hanya membuktikan kalau seolah-olah itu orang tuanya itu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan baik gitu doang. Bukan, kalau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kan itu bukan ranahnya atau bukan ranahnya ke pidana, itu ranahnya lain. Dari situ tuh kami berpikir oh ya berarti pemikiran kami dengan hakim itu sejauh ini masih sejalan. Ya kami mohon sih untuk kedepannya tetap pantau perkara ini, ikutin perkara ini, dan kami mohon doanya agar diberikan kekuatan dan diberikan keajaiban dari perkara ini gitu loh. Kalau memang ditujukan mana yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Biar kami yang di lapangan itu melihat sendiri bagaimana bukan karena si terdakwa ini adalah klien kami, tidak. Karena dari awal kita fokusnya itu ke kebenaran aja. Ini kita melihat bagaimana anak ini korban ini sangat dekat dengan bapaknya. Bahkan di awal itu ketika sidang pertama hakim melihat sendiri bagaimana korban ini menangis ingin masuk ke dalam ruang sidang untuk bertemu dengan ayahnya, karena kan memang yang namanya persidangan ini kan anak kecil dilarang untuk masuk ya, itu kan memang aturan dalam undang-undang memang tidak dibolehkan. Tapi karena si korban ini sangat menangis dan histeris karena kan ingin ketemu sama bapaknya, kami sekali lagi terima kasih kepada majelis hakim karena masih mau pakai hati nuraninya lah, sehingga korban ini dipersilakan untuk masuk untuk duduk bareng sama ayahnya. Jadi di situ pun semoga bisa menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga hakim itu menilainya tidak hanya dari BAP ketikan manusia, tapi melihat langsung secara faktanya dan seperti apa yang dilihat di depan matanya itu bagaimana kedekatan seorang ayah dengan anaknya gitu loh. Jadi bukti-bukti yang menyatakan kalau orang tuanya itu tidak kurang bertanggung jawab itu terbantahkan sendiri dari anaknya itu sendiri, bagaimana kedekatannya dia dengan ayahnya. Terus kalau dilihat dari segi kemanusiaan lagi pun kita jadi berpikir gimana nasib anak ini gitu loh.
Maksudnya itu yang biasanya dia tuh dekat sama ayahnya, makan sama ayahnya, tiba-tiba ayahnya diambil begitu aja. Setiap hari memang kami dengar dari eh, ibu korban, walaupun korban selalu menanyakan Ayahnya. papi di Papi, mana, papi, di papi mana. gitu. Ya kami harap sih masih ada rasa kemanusiaan itu kepada pihak-pihak yang memang ikut atau turut serta dalam menangani kasus ini. Semua pihak itu harus melihat dengan mata kepala yang jernih, dengan mata kepala kebenaran, dan dengan pikiran yang bijak. Dan berdasarkan bukti yang ada. Jika memang buktinya itu tidak ada, sampaikan kalau nggak ada. Kalaupun buktinya itu dibuat-buat, ya faktanya kalau seandainya Jangan dibuat, ya dipaksakan. dibuat-buat. Jangan dipaksakan. Jangan Karena terlalu yang dipaksakan. kita perjuangkan saat ini tuh bukan siapa ini, tapi kan yang kita perjuangkan tuh nasib anaknya itu ke depannya itu bagaimana gitu loh. Kalau memang ayahnya ini bukan pelakunya, ya sudah selayaknya kalau memang dia pelakunya harusnya diputuskan seperti apa. Itu aja sih, karena fokus kita sekarang itu untuk membebaskan pelakunya, karena kan kita melihat memang ada banyak kejanggalan dalam perkara ini dan tugas kita adalah membuktikan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Terus bagaimana biar terdakwa ini segera kumpul kembali dengan keluarganya dan membuktikan kalau memang terdakwa ini tidak bersalah. Fokus kita di situ sih. Ya, mungkin sedikit ditambahkan bahwa kasihan korban ini selama ketemu sama kita ya, dari kemarin sampai hari ini ya, nggak makan ya. Tidak mau makan Tidak kalau mau makan. tidak. Jadi si korban ini makan kalau memang lagi di hutan, lagi menyenguk sama ayahnya, dia mau makan sama. Kemarin baru mau makan ya sama ayahnya pada waktu kemarin aja, waktu kita selesai sampai, terus ketemu papanya baru anak ini mau makan. Tapi sampai dengan malam hari kita ketemu ya, waktu live juga anak ini sampai malam selesai live juga kita ajak makan juga nggak mau makan anak ini. Terus ini tadi juga nggak makan ya kan, cuman susu akhirnya dia bad mood aja gitu aja. Jadi saya tidak ingin mencari pembelaan apapun, tapi kita coba melihat fakta yang dimana tadi juga sempat saya berdebat dengan JPU, yang dimana bahwa apa yang dibuktikan itu tidak relevan dan itu sangat konsepnya itu nggak bisa disamaratakan, yang dimana pertanyaannya itu menanyakan bahwa apakah benar korban yang kecil ini pada waktu dibawa papanya yang ngantar ke rumah Pak D-nya ini bermain, apakah benar bahwa anak ini senang di rumah Pak D-nya itu? Apakah kenapa anak ini nggak merasa keberatan, nggak merasa kepingin ikut bapaknya, ya kan? Nggak, ini maksudnya itu gandolin papanya selalu kemana-mana. Oh enggak, ya senang, ya begini. Oh, saya bantahkannya, saya berbantahnya begini, saya ini juga wanita, yang bertanya juga jaksanya wanita, tadi kan punya anak. Di mana-mana katanya, apakah anaknya itu dekat dengan bapaknya? Oh berarti dia seolah-olah ingin mengungkapkan bahwa, oh anaknya ini nggak mau ya kan? Oh ditinggal nggak apa-apa ya kan? Tadi kan seolah-olah ingin membuktikan itu. Saya bilang, loh di mana-mana kadang-kala kebanyakan anak itu malah nggak dekat dengan bapaknya. Saya bilang, saya sendiri, anak-anak saya juga kadang nggak dekat sama papanya, terus kenapa? Dan banyak juga di sana karena bapaknya kan bekerja kan biasanya. Tapi justru ini bapaknya itu karena dia harus bekerja. Kan gini loh konsepnya ya, walaupun anak ini sayang dengan bapaknya, nggak berarti konsepnya itu berarti anak ini ngintil terus ke bapaknya kemana aja. Betul nggak? Apakah kalau suka sama bapaknya, oke, anakmu lebih suka ke siapa? Dua-duanya. Gitu. Apakah harus ngintil ke semuanya? Enggak kan? Tapi bukan berarti kan anak ini gak sayang toh, gitu loh. Jadi terus kalau anak ini, katanya sayang sama bapaknya, nggak mau ditinggal, terus anaknya ngintil terus, bapaknya nggak kerja,
nggak mungkin. Tapi faktanya memang anak ini nggak makan, ya kan? Kita lihat sendiri, nggak mau makan dan maunya sama papinya. Gitu loh konsepnya. Tolonglah ya. Mungkin ada yang kenal sama JPO-nya, boleh di-share ya kan? Boleh sekali-sekali. Ya seperti Pak Polisi tadi ya, mencari informasi dengan keibuan, dengan hati nurani manusia, ya kan? Mencari di lapangan faktanya seperti apa. Bolehlah ya, gitu sih. Kalau saya, jadi konsep bahwa oh anaknya ini sayang bapaknya, oh anaknya ini kan lengket sama papanya, kayak nggak mau pisah, bukan berarti terus nggak berpisah dengan papanya. Kalau kayak gitu konsepnya, ya terus bapaknya nggak kerja, terus yang cari duit siapa, ya kan? Gitu. Tapi konsepnya ini adalah anaknya ini sayang, mempunyai kedekatan sama papanya itu di saat dia itu nggak ngapa-ngapain. Kadang-kala anak walaupun suka ya seneng sama papanya atau apa, kayak buktinya tadi kan ada yang salah satu rekan kita kan bawa anaknya juga ya, suka sama papanya tapi kadang-kala asik dengan mainan, kalau heboh dengan mainan sesuatu hal yang baru seneng, ya nggak mau diajak ya kan, pulang juga nggak mau, pasti kan mau ya toh, mau oh tinggal di rumah sini aja, rumah tante, rumah siapa gitu, kadang-kala ada mainan baru, ada taman atau mungkin ada kolam renangnya. Terus apakah itu menandakan kita orang tua nggak bertanggung jawab? Apakah itu menandakan bahwa anak memilih untuk tinggal karena mainan itu bahwa menandakan bahwa anak tidak ada kedekatan dengan orang tua? Silakan jawab sendiri. Ya, buat siapapun yang punya anak, silakan simpulkan dan jawab sendiri. Ya, saya harap jangan kepala batu sehingga kelihatan kayak orang yang menutup gitu loh ya, menutup diri ya. Tuh, jadi untuk saya saat ini sih, saya berharap mari kita semua bersatu. Kita support doanya saat ini. Saya ingin mengajak kalian semua support doa untuk terutama mama korban. Yang tadi kita sempat khawatirkan pada para followersku, netizen, para semua yang aku kasih semuanya. Kalian pernah melihat dan menyaksikan bahwa ada suatu depresi yang mengakibatkan hal yang fatal kadang-kala ya kan, maka itu kan kadang kesehatan mental itu jangan disepelekan. Bayangin ya, kadang-kala orang habis melahirkan itu kan ada yang namanya sindrom baby blues ya, sindrom baby blues. Nih mama korban ini habis punya anak dan masih anaknya 1 tahunan ya. Kalau udah 3 bulan 4 bulan tuh bukan sindrom baby blues lagi, tapi kayak postpartum ya, sindrom postpartum. Di saat sindrom postpartum dia mengalami tekanan permasalahan anaknya, mengalami hal seperti itu, suaminya di penjara ya kan. Dia juga merasa nggak ada support dari keluarga karena dia merasa kayak saya ini sendiri gitu. Dan malah keluarga besarnya memaksa beliau untuk udah ceraikan aja, iya kan suaminya gitu. Terus sementara dari pihak keluarga papa korban pada ngebenci daripada ibu korban karena menganggap bahwa ini semua terjadi karena kesalahan dari ibu korban sampai papanya di penjara. Bayangin, tekanan seperti itu bukanlah hal yang mudah. Saudara-saudara semuanya ya. Jadi jangan sampai, ingat ya, apapun yang kita lakukan kelihatannya sepele, tapi jikalau sampai mengakibatkan hal-hal lain yang blunder dan itu fatal. Karena kecenderungan dari ibu korban ini untuk mengakhiri hidupnya dan mengajak anak-anaknya. Karena merasa bahwa kalau sampai suaminya ini ya buat apa aku berat, dia bilang gitu. Karena memang biasanya juga yang ngerawat anak-anaknya lebih banyak itu sih, suaminya pulang kerja masih ngerawat, masih suapin, kadang mandiin ya kan gitu. Jadi terus kerja juga kan, penghasilan yang mencari kan juga cuman
papa si korban gitu ya, bapak daripada si korban. Jadi dia merasa udah nggak ada harapan gitu ya. Jadi saya minta kita support buat kalian semua. Jangan kita fokus kalau anak daripada artis, terus kayak dari selebgram itu mereka sudah ini. Tapi ini loh, mereka yang benar-benar dari kalangan nggak mampu benar-benar, dan ini yang betulnya butuh dibantu ya. Kenapa? Seolah ya banyak sih beberapa yang bantu, tapi kenapa kok tidak bisa kayak ini ya? Seperti kasusnya Ivan Pudel itu aja sampai se-Indonesia Raya ya kan. Ivan Pudel itu kan cuman untuk ya disuruh jenggong-jenggong itu. Lah ini sampai merusak loh. Sampai ada kerusakan di dalam selaput darah anak kecil ini. 4 robekan ya. 4 robekan anak ini, dan lalu bapaknya di penjara. Kemana ini semuanya? Ada yang di DM hanya PHP kata ibu korban ya kan, PHP. Ada yang kayak merasa kenapa ya kok, oh kalau sudah ada di sini dia nggak mau, dia maunya yang pertama-pertama. Kalau saya pikir kenapa kita harus ego ya terhadap membantu menegakkan semuanya itu. Bukan lagi, oh aku harus yang pertama, oh aku yang harus nomor 1. Enggak. Apa yang bisa dibantu ya kita bantulah. Karena itu adalah yang penting membawa dampak dan perubahan dan manfaat gitu loh, maksud saya gitu. Jadi saya hanya mengajak kalian semua untuk ayolah, kalau kalian ingin kejahatan itu benar-benar kita perangin, ya jangan hanya kejahatan kepada selebgram aja seperti kayak Nikita Mirzani ya kan. Netizen bisa berbondong-bondong menyerang MK. Ini loh yang nggak punya, nggak mampu, ini hidupnya aja banyak karena ditopang orang, banyak ngebantu dan bapaknya di penjara, udah kayak losing hope, udah kayak mau udahlah ngapain gua hidup, ngapain saya hidup. Itu justru yang perlu dibantu ya. Jadi saya ingin kalian semua untuk bisa menyuarakan sebagai suatu bentuk memakai hati nurani, sebagai bentuk untuk upaya kalian, usaha kalian, kerja kalian di dalam menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan ya. Jadi karena kejahatan itu kalau nggak diberantas ya akan berkembang dan merajalela ya. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari kamu apa? Cukup sih. Ya pada intinya sih minta support aja dari semua pihak, semua kalangan, Semua instansi. tolong bantu support mental juga ke ibu korban, kasih semangat. Kami dari tim kuasa hukum tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada ibu korban untuk terus berjuang, untuk terus mencari keadilan. Tapi mungkin support kalian yang paling dibutuhkan, karena kan Bersatu kita teguh itu loh, bersama-sama itu loh. semakin banyak yang Kompak support dong. kan, berarti kan dia pasti merasa semakin banyak yang bukan mendukung, istilahnya apa, yang memberikan semangat kepada dia biar dia itu tidak biar dia itu merasa banyak nggak merasa sendiri. Terus apa ya, yang namanya ibu korban, yang namanya ibu kalau memang tahu anaknya itu pasti hatinya kan hancur, apalagi kalau tahu yang dijadikan tersangka, yang dijadikan terdakwa saat ini adalah suaminya, yang memang Yang dia tidak- tahu murni kalau memang benar ya nggak akan memungkiri fakta ya kan. tapi keyakinannya ibu korban kan bukan suaminya yang itu. Jadi betapa hancur berkali-kali lipat lah fisik, mentalnya beliau, Dihantam. perasaannya beliau dihantam. Jadi memang perlu support kalian, support ibunya juga, kasih semangat biar ayo sama-sama kita berjuang
sampai saat ini kita tidak henti untuk berjuang demi mereka. Gitu sih kalau dari saya sih. Mhm. Ya sih. Jadi mungkin eh, itu sih update dari kita itu bahwa beberapa yang sudah diajukan itu faktanya sangat tidak relevan dan memang sangat dipaksakan, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, itu aja sih. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain? Bukan tanya ini ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Nih tadi, makasih ya yang sudah selalu pantengin, yang sudah selalu support dan tahu yang ngikutin saya mulai dari kasus sekolahan beberapa waktu yang lalu. Terima kasih ya. Ayo kita sama-sama bantu saya juga karena kita sendiri sudah memberikan, saya sendiri juga sudah memberikan tenaga, pikiran, bukan hanya itu saja tapi juga finansial karena untuk menyokong datang ke sini juga butuh biaya yang nggak sedikit juga ya kan, biaya pengeluaran untuk makan ya itu sih nggak ada masalah buat saya selama saya bisa membantu untuk memberikan keadilan, terutama yang kita perhatikan saat ini ya seperti itu tadi kita bicarakan adalah masa depan terhadap anak ini bagaimana gitu aja. Apalagi yang tadi baru aja kita berkoordinasi bahwa ibu korban ini juga menghadapi laporan terkait laporan Undang-Undang ITE karena ketidakpahamannya gitu loh. Karena dia itu nge-share dari ya orang yang mengaku-ngaku entah gimana itu pasang tentang data diri dari bapak kos. Nah sama dia itu karena merasa itu tadi orang depresi, emosi dan dia nggak paham hukum ya, nggak paham, nggak ngerti, ibaratnya kurang pantas. Tapi dia udah bilang ini apa? Ini ada undang-undang ITE-nya nggak? Dengan mudahnya dia dipercaya dibuat yakin dan percaya, oh enggak, ini enggak melanggar. Jadi dia dengan mudahnya klik sehingga itu share status itu yang harusnya disensor, ada beberapa yang harus disensor. Sehingga itulah yang dijadikan undang-undang ITE. Jadi untuk melepaskan ibunya juga terutama kita harus melepaskan bapaknya lebih dahulu dan mungkin pembuktian kali ya, dan itu butuh ya tetap aja kita sebagai manusia yakin dan percaya nggak ada yang mustahil, itu aja ya, semua jalannya itu pasti ada. Lalu untuk kedepannya kasus ini bagaimana Bu, apakah akan ada follow up lagi? Oh jelas ada ya kan, jelas ada. Sidang berikutnya kapan? Sidang berikutnya itu hari Rabu. Tadi disepakati Rabu tuh. Nggak bisa ya. Nggak bisa Senin Nggak bisa Rabu kan? Ya, hari Rabu pagi gitu. Gitu. Jadi hari Rabu pagi, hari Rabu minggu depan, itu untuk sidang berikutnya, yang dimana juga masih ada agenda saksi dari pihak JPU ya, pemeriksaan saksi dari JPU-nya menghadirkan ahli ya, ahli seperti itu, ya. Jadi support yuk buat kalian semua, terutama untuk warga Balikpapan nih. Kalian kepingin nggak Balikpapan ini aman, nyaman buat kalian? Kalian ingin nggak Balikpapan ini benar-benar minim dengan kejahatan? Ya, apa yang kalian lakukan? Ya, begitu ada suatu tindak kejahatan atau begitu ada suatu tindakan apa, ya berikanlah effortmu yang maksimal. Masa kita yang bukan warga Balikpapan aja effortnya sampai begini ya kan? Yang dari luar, yang Balikpapan yuk ya. Saya hanya ingin kita bersama-sama sepakat bergandengan tangan karena bersatu kita teguh, ya kan? Yaitu supaya kita kokoh ya, kita sama-sama kita wujudkan keadilan dan terutama memberikan ke depan untuk gambaran kepada anak kecil ini bagaimana kehidupan kedepannya gitu loh. Kita lebih mengutamakan kasihan anak kecil ini ya. Gitu. Jikalau harus terpisah lama dari papanya yang
sampai akhirnya mengganggu sehingga makannya pun terganggu ya kan, aktivitas dia selalu selalu ini merasa kayaknya kok lama sekali ya papanya ini nggak pulang-pulang, ngapain gitu. Ulangin Kak, gimana hasilnya? Swadikap. Aduh, Swadikap mungkin nanti bisa diinikan di YouTube ya. Silakan nanti bisa nonton, kita akan posting nantinya. Tonton terus di YouTube. Ini akan untuk keseluruhan live-nya ini akan ditampilkan di YouTube. Cuman untuk yang sedikit untuk teaser yang dimunculkan mungkin ada di sosmed. Tapi untuk versi lengkapnya silakan tonton di YouTube Vena Naftalia ya. Di YouTube itu kita akan berusaha tampilkan keseluruhannya. Jadi pantengin terus ya, dan support kita terus ya. Saat ini sih kita lagi kita mau beristirahat dulu karena kurang tidur, fisik karuan, kepala pusing memikirkan bagaimana terhadap masa depan korban yang masih kecil ini gimana, harus mengurai benang kusut ini gimana, terus harus memikirkan untuk terutama untuk mamanya ini ya, ibu korban ini bagaimana. Kayaknya ibu korban juga perlu untuk diterapi terhadap ketenangan batinnya gitu ya. Depresi yang udah kayaknya ya, siapa yang nggak depresi sih ya, anaknya begitu, suami gitu, siapa yang nggak depresi, sementara dia sendiri kan baru melahirkan gitu loh. Ya, buat kalian para wanita, ayo saya minta hati nurani kalian, dan buat yang menyaksikan ini, ya gitu, yakin nggak Kak menang di persidangan? Kalau saya sih, saya pakai jalur langit dong, saya yakin. Apapun di persidangan kita pakai, bahwa kekuatan Sang Pencipta, sepandai-pandainya kalian, sekaya-kayanya kalian, siapapun ya kan, setingginya jabatan kalian, tapi masih jauh lebih tinggi Sang Pencipta, lebih kaya Sang Pencipta, dan semua kedaulatan hasil ada di tangan Sang Pencipta. Manusia boleh berusaha dan mereka-rekakan, merencanakan apapun, tapi hasil percayalah pada kedaulatan Tuhan. Ya, buat saya sebagai orang yang beragama, saya punya keyakinan iman. Saya yakin bahwa Tuhan saya nggak tutup mata. Nah, gimana kalau kamu? Semoga keadilan itu masih ada. Buat kamu gimana? Kalau ditanya yakin apa enggak sebagai pengacara ya, kalau memang dilihat dari keterangan saksi selama ini yang ada, terus dari bukti yang ditampilkan dari jaksa, karena memang belum ada yang relevan, kami percaya kalau Harusnya kami bisa dilepaskan. Kami percaya kalau perkara ini memang terdakwa harus bebas. Kami sangat percaya itu. Ya, semoga kepercayaan kami ini juga diamini oleh majelis hakim juga. Kalau majelis hakim melihat berdasarkan fakta yang ada ya. Karena sejauh ini pandangan kami dengan pandangan majelis hakim masih bagus nih, masih sepaham nih. Semoga kedepannya pun juga seperti itu. Makanya mohon doanya juga, mohon supportnya juga, terus pantau perkara ini agar apa yang kami perjuangkan itu masih tegak lurus untuk kedepannya sih, untuk semuanya juga. Ya, karena buat saya sih ya, buat saya pribadi, kalian mau ngomong apapun, kalian akan ingat ya, bahwa semuanya itu kembali lagi ke diri kalian. Segala apa yang kalian lakukan, amal, perbuatan, tingkah laku, apapun akan kembali ke kalian semuanya. Tinggal tunggu waktunya, bisa cepat, bisa lambat. Dan kalau saya bilang, karma is real. Gitu aja sih, gitu. Ya, jadi buat kalian semua, selalu berbuatlah yang terbaik, seolah-olah kalau seandainya kita ini sewaktu-waktu dipanggil sama Sang Pencipta, kita siap mempertanggungjawabkan semuanya, gitu. Ya masih mending kalau dipanggilnya langsung meninggal ya. Kalau dibuat nggak meninggal tapi tersiksa, kayak gimana itu coba, ya kan? Gimana itu coba, ya kan? Yang kesakitan minta
kayak gimana itu? Ya kan lebih menderita ya. Ya, kalau kayak gitu kan gimana ya gitu. Ini saya bukan menyumpahi, cuma memberikan gambaran loh. Kalau langsung cepat sih enak ya kan. Kalau loh itu sih gitu ya. Jadi buat saya semuanya support terus YouTube kita dan doanya supaya saya bersama tim juga diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, hikmat, akal budi dari Tuhan untuk dipakai membantu yang memang benar-benar layak dibantu. Dan biarlah kita semakin diberkati supaya semakin banyak juga bisa membantu yang membutuhkan. Gitu aja sih, karena segala bantuan, segala upaya membutuhkan biaya juga. Jadi biarlah semuanya itu support doanya, support untuk tenaganya, ya postingnya untuk dan saya juga berharap supaya dengan konten-konten yang ada ini kalian juga bisa terbebas dari hal-hal pidana seperti kayak laporan balik yang undang-undang ITE ya kan. Jadi semisal kalian itu kalau sudah mengalami masalah jangan sampai udah jatuh ketimpa tangga gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu ingin memberikan edukasi ke kalian, jangan sampai kalian itu udah terpojok makin kebanting gitu loh, karena ketidakpahaman penguasaan akan hukum yang berlaku. Seperti itu aja sih ya. Gitu ya. Untuk saat ini kita mau istirahat dulu karena besok kita ada kegiatan yang lain dan semoga kedepannya semuanya itu lancar-lancar. Saksikan terus updatean dari kita, saksikan terus ya live-live kita. Di mana nanti kita juga akan terus gimana untuk menjadwalkan live untuk pre-love juga, karena itu tetap berlaku karena kita butuh supportnya. Di mana pre-love saya mengorbankan baju-baju, barang-barang saya, sepatu semuanya untuk bisa dijual dan hasilnya semuanya akan dipakai untuk membantu memfasilitasi seluruh bantuan-bantuan yang memang yang dibutuhkan ya kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan ya. Seperti itu ya. Jadi terima kasih, tonton juga live kita. Jangan lupa buat semua kalian, Mama, terima kasih yang sudah kasih gift-nya ya. Terima kasih dan semoga kalian semua sehat selalu, keluarga kalian juga sehat dan pekerjaannya sukses selalu. Tuhan memberkati ya. Saksikan terus.